Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kelompok masyarakat yang bergerak di luar koridor hukum itu terus dipersoalkan. Misalnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mulai memberantas preman, ya kan? Tapi kemarin Gubernur Jabar itu ditantang lagi oleh ormas, ketua ormas di Jawa Barat. Ormasnya itu bernama GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Ketuanya ini Hercules. Ya, Hercules tentu juga identik dengan preman kan. Nah, tapi tantangannya yang menarik kemarin itu, yang perlu juga dihabisi atau ditertibkan itu adalah preman birokrat. Kita kira tuntutan ini ya benar juga. Kenapa? Karena birokrat yang berperilaku seperti preman itu sabetannya gila-gilaan gitu. Kalau preman dari ormas katakanlah begitu ya, paling yang dia ambil ya jaga lahan parkir atau yang kecil-kecil lah dapat sama dia. Tapi birokrasi kita sekarang ini telah berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu yang menimbulkan suasana yang tidak adil. Misalnya ya, lihat aja itu pemilik kebun-kebun sawit itu 1% orang, kan ada analisisnya itu, 1% orang di Indonesia ini menguasai hajat hidup orang lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Tapi okelah itu berproses saya kira ya, tidak bisa. Tapi ada yang di depan ini yang terus menerus menjadi prioritas. Nah, di bulan Ramadan kemarin itu Gubernur Jawa Barat telah membuat larangan, yaitu preman berjubah tidak boleh dikasih mimbar. Kita tentu senang sekali, karena memang tidak ada ilmu yang akan dikasih oleh mereka-mereka yang preman tapi berjubah. Paling kata-kata kasar dan memaki-maki. Nah, isu Mansur ini masuk kemana? Kalau menurut saya ini masuk preman ustadz atau ustadz preman yang berbaju ustadz. Sehingga ini yang prioritas untuk ditertibkan. Dia nggak boleh mengambil-ngambil atau meminta duit ke masyarakat tanpa alasan yang benar. Ya kan? Ini ditertibkan bagaimana sekelompok orang gitu ya, itu mengambil duit dari masyarakat atas nama agama, atas nama Islam, atas nama sedekah, kemudian atas nama apalah membangun masa depan, membeli Indonesia dan segala macam gitu. Lalu uang itu seperti yang sudah dinikmati oleh Mansur selama ini dia gunakan untuk investasi, memperkaya dirinya. Itu baru yang nampak itu kan apa yang disebut dengan warung steak and shake. Oh, itu investasinya ratusan miliar, bahkan mungkin sudah lebih dari 1 triliun dia berinvestasi di warung steak and shake. Ya logikanya ya kita lihat kalau satu warung itu dia bisa berinvestasi bisa 7 atau sampai 8 miliar gitu. Kalau 100 udah 700 miliar, dia punya sekarang ini lebih dari 200. Dan itu tanahnya kan sebagian besar dia beli gitu. Itu contoh. Belum lagi dia kan sebagai orang Ketapang, orang Betawi ya. Mungkin dia belum membuka ke publik berapa rumah kontrakan yang dia miliki, ya kan? Mungkin tuh banyaknya, hotel aja dia punya. Jadi itu dia dapatkan dengan cara mengelabui masyarakat dengan paket-paket sedekah. Gitu. Paket-paket sedekah, nggak ada yang lain. Paket sedekah, nanti kalau yang lebih banyak lagi, paket nanti membeli Indonesia, paket masuk surga berjamaah, atau umrah merdeka, segitu-gitu bahasanya. Nah itu kadang-kadang kan kita melihat ini. Dari situ Yusuf Mansur meraup uang yang sangat banyak. Lalu bisa berhenti nggak Yusuf Mansurnya? Kalau dari tampilannya dia nggak mungkin bisa berhenti. Yang bisa menghentikan dia itulah kesadaran
masyarakat dan kesadaran jamaah. Kalau masyarakatnya udah sadar bahwa dia dikibulin, gitu, dia nggak akan mau lagi. Pasti nggak mau. Janji-janji surga itu janji omong kosong. Janji kaya itu hanya khayalan, halu-halu isu Mansur. Yang kaya pasti dia sendiri. Nggak mungkin lah gimana caranya. Ya kan? Jadi begitu kesadaran masyarakat ini tumbuh, ya segala sesuatu itu akan berakhir. Dan pasti berakhir. Karena nggak ada orang yang terus-terusan mau ditipuin gitu. Mau ditipuin oleh cita seperti orang Mansur. Nggak mungkin ada orang mau ditipuin. Walaupun dia sekarang mau mempopulerkan apa di TikTok tuh velocity. Itu emang kosong itu. Dia nggak mau kalah saingan sama anaknya Urda Mansur. Lalu dia terkoneksi dengan generasi muda. Nggak ada cerita. Dia pasti berakhir kalau kesadaran masyarakat tumbuh. Dan sekarang masyarakat tuh tumbuh kesadarannya. Jemaah nggak mau dengerin dia. Apalagi kalau jemaah itu ada background agama dikit-dikit. Ini nggak ada nih pelajaran kayak gini gitu. Ya coba aja cerita ke belakang tuh orang-orang yang selamat dari sasaran mangsa Yusuf Mansur. Jemaah-jemaah yang dimangsa oleh Yusuf Mansur, lalu ada yang nggak kena. Itu pasti dia punya background agama. Nggak ada perasaan kita belajar agama ini kaya. Bersedekah habis-habisan, tos-tosan, itu omong kosong. Kan itu yang dijual-jual oleh Yusuf Mansur. Jadi kembali kepada cerita di awal ini, kalau pemerintah mau menertibkan ormas, menertibkan preman, ya ditantang oleh masyarakat, preman birokrasi juga harus ditertibkan. Tentu kita setuju. Tapi bukan hanya preman birokrasi, preman ustadz juga ditertibkan gitu. Coba kalau Jawa Barat itu ada 5 provinsi yang mengeluarkan edaran misalnya. Disebut ini orang-orang ini nggak boleh lagi tampil atau dikasih mimbar di wilayah hukum masing-masing. Mansur misalnya ya. Itu kan udah diboikot oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang ada aja 1-2 nih masih mengundang dia gitu. Maka di sini peran pemerintah itu penting. Ya kalau dia masih tampil misalnya nih. Dia bisa ditangkap. Ya kan? Jadi kita nggak akan lagi mendengar tiba-tiba dia itu membawa uang bergoni-goni gitu. Sementara masyarakat hidup dalam kemiskinan. Hidup dalam kesusahan. Apalagi situasi kita sekarang kan terasa makin tidak baik-baik aja nih. Ke depan kita nggak tahu. Tiba-tiba ada orang bawa uang dengan seenaknya gitu. Dia sombong-sombong lagi, sana tidur di atas duit. Sementara kita hidup penuh dengan kesusahan gitu kata masyarakat kan. Dihibur-hibur cerita kaya gitu. Padahal dengan cerita kaya nggak ada orang yang bisa kaya. Kaya itu kan dengan pekerjaan. Walaupun dia biarkan Allah bekerja, dia nggak percaya, dia bekerja juga. Ya kan? Bagaimana caranya? Ada Allah, itu omong kosong. Coba lu beli tanah bangun warung steak and shake. Bilangin tanahnya tidak di tempat yang strategis. Coba dalam gang, nanti bilang bangun di situ. Bilang ada Allah. Bisa nggak laku itu? 90% atau kita kan nggak akan laku itu. Coba aja, di dalam gang, orang nggak kenal, parkir nggak ada, lalu bilang ada Allah. Kalau Allah menggiring orang untuk belanja, bisa nggak? Pasti jawabannya omong kosong. Jadi kita nggak perlu percaya cerita-cerita omong kosong, walaupun ditampilkan oleh orang-orang berbaju ustadz. Atau kata bahasa di Jawa Barat itu, preman berjubah. Gitu. Atau preman berbaju berpenampilan ustadz. Ini berbahaya. Berbahaya buat kita semua. Yang kayanya Yusuf Mansur, dia tambah kaya. Makin dikasih panggung, dia tambah kaya dia. Lalu warung steaknya itu orang belum mengejat atau belum mengattack secara serius gitu. Bukti solusi atau mengisolasi warung steak itu belum banyak dilakukan orang. Walaupun di mana-mana kita lihat banyak juga yang sudah berguguran gitu. Tapi kalau ada tindakan bersama masyarakat, ini hasilnya dari usaha yang penuh dengan tanda tanya gitu. Atau kata masjid, kata wisata ini penuh dengan tipuan gitu. Mungkin selesai dia. Demikian
kita lihat perjalanan Yusuf Mansur ini dengan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah, mudah-mudahan preman berjubah atau ustadz preman ini bisa diakhiri gitu. Sehingga dia tidak leluasa lagi meraup uang dengan bahasa-bahasa agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.